Ini bisa menurunkan sampai 20-25 derajat Celcius dari Wild Street bawaannya Radeon 7 tadi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya Tizen Radeon 7 atau Radeon 5-nya Tizen ataupun AMD lain yang menggunakan Wild Street, tidak ada salahnya upgrade coolingnya ke Paladin 400 ini atau paling tidak ke X4S ini, karena harganya murah dan performanya luar biasa, terutama yang Paladin 400 ini. Halo, saya Andi dari Jawara Media dan salam istimewa dari Jogja. Di video kali ini kita kedatangan 3 buah HSF pendingin prosesor dari brand PC Cooler. Ya, brand PC Cooler udah hampir setahun ya masuk ke Indonesia. Dulu waktu pertama masuk juga kita sempat buat review videonya untuk beberapa HSF dan beberapa water cooling waktu itu. Kurang lebih sekitar bulan November tahun lalu ya. Dan kesimpulan kita pada waktu itu performanya oke banget, dan surprisingly yang mengejutkan adalah harganya yang sangat agresif alias murah banget. Jadi juga sempat ngobrol sama distributornya kemarin, PT Media Devices, bahwasanya gimana penjualannya, menurut mereka oke, pakai banget. Ya harusnya secara teori oke ya, banyak yang pengen ya kalau performanya oke, harganya murah, apalagi waktu itu yang batch pertama waktu masuk ke Indonesia itu semuanya mengikuti apa yang mereka inginkan. Lampunya di mana-mana RGB semua. Ya, ini 3 SKU baru masuk, mungkin baru beberapa minggu yang lalu masuk ke Indonesia. Harusnya sudah ada di marketplace sekarang ya. Dan tiga-tiganya ini kelihatan banget kalau ada yang berbeda dengan beberapa SKU yang pendahulunya yang sudah masuk duluan. Yang ini kayaknya nggak terlalu ngejreng, alias nggak ada RGB-an. Kalau kita lihat di kemasannya juga nggak ada tulisannya ARGB-an ya. Ya, kita absen aja langsung. Yang pertama ini serinya GI X4SD. Jadi mungkin teman-teman yang lihat video saya juga tahu bahwa seri ini sebenarnya sudah ada ya. Awal masuk ke Indonesia, PC Cooler juga bawa seri ini, cuman nggak ada huruf D-nya di belakang. Dan waktu itu finnya masih aluminium, headpipe-nya juga nggak di coating hitam gini, dan lampunya RGB, walaupun waktu itu seingat saya masih fix RGB ya, nggak bisa dirubah-rubah. Tapi ini datang dengan versi baru, versi D, nggak tahu D itu stand for what ya, buat apa artinya, D itu artinya apa saya kurang tahu. Yang jelas secara fisik ini berbeda banget. Ini secara fisik full black, dalam artian finnya di coating, headpipe-nya juga di coating hitam, fan yang nggak ada RGB-nya, atasnya dikasih cover plastik warna hitam, cuman bagian bawahnya aja yang tidak di coating. Ini menggunakan 4 buah headpipe dan bagian bawahnya covernya masih kelihatan tidak di coating, nempel langsung di prosesor, cover prosesor. Ya, ini yang pertama, GI X4S D, ada D-nya ya. Ini kesini aja. Yang kedua ini serinya adalah GI X6B V2. Secara fisik mungkin hampir sama dengan X4S ini, cuman ternyata perbedaannya ada di bagian headpipe-nya. Headpipe-nya ini lebih banyak satu, alias 5 buah headpipe. Dengan komposisi seperti itu harusnya secara performa bisa sedikit lebih baik ya, secara teori. Untuk fisik sama, semua di coating hitam kecuali bagian base-nya. Dan fan-nya 12 cm juga, satu buah dibawakan dalam paket penjualnya, tapi ternyata ini ada lampunya. Ini lampunya warna biru. Mereka menyebutnya Corona Fan, single color ya, nggak bisa diganti-ganti dan bukan RGB. Terus yang terakhir, yang paling kalem, ini masih kelihatan biasa banget. Fin-nya warna aluminium asli, headpipe-nya di coating warna silver nickel mungkin ya. Dan sama base-nya nggak di coating apa-apa, covernya masih kelihatan di sini. Dan sebuah fan juga yang tanpa lampu sama sekali, tapi diameternya sedikit lebih besar dibandingkan yang lain. 14 cm kah ini? Saya nggak yakin ini 14 cm ya, mungkin 13 cm-an. Yang jelas ini lebih besar dari fan 12 cm. Oke, kita akan apain 3 buah HSF baru dari PC Cooler ini. Tentunya akan kita uji coba gimana kemampuannya untuk mendinginkan sebuah prosesor. Karena sekeren apapun, secantik apapun bentuk fisiknya, tetap harus punya esensi mendinginkan prosesor dengan baik. Untuk itu kita akan membandingkan dengan beberapa HSF lainnya. Yang pertama, sebelum itu kita ngomongin testbed-nya dulu ya. Testbed-nya kita menggunakan Radeon 7 5700G Tizen 8 core 16 thread dari AMD yang terbaru ya, yang ada IGP-nya Vega 8.
Sebuah motherboard ASRock B550M Pro 4, 16GB TIM 3600, SSD 240 M.2 sama sebuah PSU 650 watt. Terus untuk pembanding kita akan menggunakan default bawaannya si 5700G yaitu AMD Wright Stealth. Ya, Ryzen 7 yang sekarang yang Zen ini bawaannya stok coolingnya adalah Wright Stealth. Mungkin baru kali ini AMD menjodohkan sebuah Ryzen 7 dengan Wright Stealth ya. Setahu saya yang dulu-dulu seperti kalau 5800X sudah nggak dapat HSF malah ya. Ya, itu intinya kita menggunakan stok coolingnya 57G Wright Stealth. Yang kedua Wright Prism, itu bawaannya Ryzen 7 yang dulu, yang Ryzen 7 3700X. Harusnya lebih bagus ya dari Wright Stealth secara spesifikasi juga lebih oke. 3 buah vesikular HSF ini plus saya akan mencoba membandingkan dengan 2 buah brand di luar vesikular. Yang pertama ID Cooling SE244XT yang cukup terkenal, cukup oke performa pendinginannya, dan sebuah Cooler Master 212 Turbo yang dual fan. Kita akan lihat performa pendinginannya dan kita akan menggunakan thermal paste dari Cooler Master Ice Fusion V2 ya. Jadi semuanya kita akan menggunakan itu, Ice V2 itu dari Cooler Master thermal pastenya. Jadi tidak menggunakan bawaannya si cooling ini. Kita menyamakan semua thermal pastenya dengan Ice V2 dari Cooler Master. Kita akan lihat dengan 2 skenario, kondisi default sama kondisi overclock. Kita akan lihat performanya seperti apa, baik apa enggak ini performa 3 buah vesikular ini. Yuk kita coba bareng-bareng. Sudah kita lihat hasilnya dan saya sendiri tidak menduga bahwa juaranya adalah ini, Paladin 400. PC Cooler Paladin 400 secara konsisten dan cukup signifikan meninggalkan lawan-lawannya. Ya, dari 2 skenario tadi baik default maupun teroverclock, si Paladin 400 ini bisa beda 5 derajat dibandingkan yang posisi 2. Tadi posisi 2 itu posisi 2, 3, 4, 5 itu kurang lebih sama ya. Jadi beda-beda 1 derajat, sampai ada beberapa yang sama, ada yang cuma beda 1 derajat. Yang posisi 2 itu ID Cooling SE244XT, terus si X4S dan X6B itu juga kurang lebih sama, dan Wright Prism juga sama. Jadi 4 HSF ini secara performa kurang lebih sama lah. Beda 1, ada beberapa yang 2 derajat. Tapi si Paladin ini jelas dengan yang di bawahnya itu bedanya sampai 5 derajat Celcius, baik kondisi OC, teroverclock, maupun kondisi default. Jadi secara konsisten dan signifikan dia meninggalkan kompetitornya. Ya, walaupun kita bahas yang ini, walaupun secara teori ini HSF-nya, headpad-nya lebih banyak, yang sebelum saya lupa ya, kenapa sih PC Cooler nggak buat nama-nama kayak gini aja yang gampang diingat? Ini Paladin 400, saya langsung ingat, bolak-balik ngomong ya nggak lupa-lupa lagi. Ini bolak-balik saya harus ngelirik ini apa? GIX6B, ini GIX4S. Jadi mungkin urutan-urutan huruf dan angka yang tanpa pattern gitu susah untuk dihafal. Mungkin juga buat konsumen sama ya. Lebih enak ini nih, Paladin 400. Intermezzo, itu masukan dari saya pribadi ya. X6B dan X4S ini walaupun secara spesifikasi berbeda, beda headpad 1 biji, tapi secara performa kita generalisir sama. Jadi juaranya tetap ini, Paladin 400, walaupun secara penampilan dia paling B aja, paling biasa, nggak di coating hitam, masih warna silver aluminium finnya, tapi secara performa luar biasa. Apalagi abis ini saya akan info harganya, mungkin teman-teman juga akan tercengang-cengang. Iya, sama seperti waktu dulu PC Cooler awal di launching, saya udah review, saya minta informasi harga SRP-nya.
yang ini juga sama, saya sampai harus mengkonfirmasi ulang masalah harganya, karena menurut saya gini kok murah banget, nggak masuk akal, bahkan ekstrimnya saya ngomong seperti itu. Dan ternyata benar, teman-teman, ini harganya dengan performa sedemikian bagus tadi kita lihat, ini harganya 200 ribuan aja. Kalau kita cek di marketplace, harganya kisaran 250 sampai 260 ribu rupiah saja. Sedangkan yang X6B itu paling mahal ya, 370-an lah, 375 sekitar itu. Mungkin karena ada fan ring blue-nya ya. Dan yang X4 SD ini paling murah, ini di bawah 250 ribu. Kalau penampilannya paling oke menurut saya, hitam, blackout semua, coating hitam semua. Harganya paling murah, performanya juga bila dibandingkan dengan yang White Steel jauh banget ya. Sebagai informasi, ini kalau kita bandingkan dengan White Steel bawaannya Ryzen 7 tadi, baik kondisi, kita lihat datanya ya, baik kondisi default maupun kondisi teroverclock, itu bedanya bisa sampai ke 25 derajat Celcius dan itu gede banget. Jadi saya merekomendasikan ini Paladin kalau teman-teman memang cari performance yang maksimal dengan harga yang sangat murah. Jadi mungkin price per performanya menurut saya pribadi yang terbaik yang ada di market sekarang ya. Ini bisa menurunkan sampai 20 sampai 25 derajat Celcius dari White Steel bawaannya Ryzen 7 tadi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya Ryzen 7 atau Ryzen 5-nya Ryzen ataupun AMD lain yang menggunakan White Steel, tidak ada salahnya upgrade coolingnya ke Paladin 400 ini atau paling tidak ke X4S ini karena harganya murah dan performanya luar biasa, terutama yang Paladin 400 ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mungkin kalau teman-teman menguji dengan platform yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, misalkan dirakit dalam casing atau dengan proses sedang TDP-nya lebih tinggi, itu juga mungkin akan bervariasi sekali tergantung dari airflow casingnya, dari suhu ruangannya, dari karakteristik prosesornya juga. Tapi dari testbed yang tadi kita gunakan, paling tidak kita sudah punya lihat karakteristik dan performa secara umum ketiga HSF baru dari PC Cooler ini. Oke, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat juga tentunya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe, mensupport kita dengan subscribe di channel kita Jawara Media. Yang belum subscribe, tetap kita tunggu subscribe-nya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.